Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Dalam perikop ini dikisahkan antara orang-orang Yahudi yang membenci dan menolak Yesus sedang berdebat sengit dan tajam dengan Tuhan. Saya yang menyimpulkan sebagai debat sengit dan tajam, karena dalam debat itu memakai perkataan-perkataan yang tidak pakai logika, kasar dan menuduh. Seperti kerasukan setan, orang Samaria lebih besar dari nabi-nabi termasuk Abraham. Saya mencoba mencari alasan mengapa ya orang-orang Yahudi dalam bagian ini begitu sarkastis dan provokatif. Paling tidak saya menemukan dua alasan. Alasan yang pertama adalah soal kebencian. Orang-orang Yahudi yang dikisahkan dalam perikop ini sangat membenci Tuhan Yesus. Kebencian-kebencian mereka melumpuhkan akal sehat, sehingga selalu mencari-cari kesempatan untuk menyerang Tuhan Yesus pada waktu itu. Memang makin lama makin banyak orang yang mengikuti Tuhan. Bukan hanya sekali dalam perikop ini saja mereka menyerang Tuhan di depan umum dan mengata-ngatai Tuhan dengan kasar sekali. Usaha untuk menjatuhkan dan merusak nama baik Tuhan sangat kentara dan terang-terangan. Dan orang-orang ini juga lah yang di kemudian hari yang berkonspirasi untuk membunuh Tuhan Yesus. Memang kebencian itu merupakan benih-benih yang memicu tindakan pembunuhan. Kebencian yang mendalam melumpuhkan akal sehat, termasuk orang-orang Yahudi dalam perikop ini yang akhirnya mereka rancang pembunuhan terhadap Tuhan yang juga menyalibkan Tuhan. Saya mengutip dalam terjemahan lain apa yang orang-orang Yahudi katakan pada Yesus. Dasar orang Samaria, orang kafir, setan, kata pemimpin-pemimpin orang Yahudi dengan geram. Bukankah dari semula sudah kami katakan bahwa engkau, maksudnya Yesus di sini, dirasuk setan? Saudara, itu kata-kata orang yang membenci Tuhan Yesus dengan membabi buta. Kata-kata kasarnya diucapkan dengan sangat geram. Apa artinya ketika Tuhan Yesus disebut sebagai orang Samaria? Orang Samaria sebenarnya adalah bangsa Israel juga dari 10 suku yang lain, tapi sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, termasuk sudah bercampur baur dengan agama kepercayaan lain. Orang Samaria ini dibenci oleh bangsa Yahudi karena dipandang tidak murni lagi. Dan saking bencinya, bangsa Yehuda atau Yahudi ini tidak sudi lewat jalan pintas yang lebih dekat jika mereka melintasi daerah Samaria. Orang-orang Yahudi rela demi kebencian jalan memutar yang jaraknya lebih jauh. Kebencian terhadap orang Samaria itu diungkapkan dengan tidak menganggap orang-orang Samaria itu sebagai saudara senenek moyang. Putus hubungan persaudaraan demi memenuhi ambisi kebencian yang sudah melumpuhkan akal sehat. Tuhan Yesus disamakan dengan orang Samaria, artinya layak dibenci, layak dimusuhi, layak disingkirkan karena dipandang tidak murni lagi. Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus bukan hanya menyebut Tuhan sebagai orang Samaria, tapi juga sebagai kafir atau setan. Mengapa sampai sedemikian kasar? Karena di ayat 44 Tuhan Yesus membongkar niat jahat dalam hati mereka dan mereka menjadi murka dan geram. Begini yang dikatakan Tuhan, sebab kalian adalah anak-anak si iblis dan kalian gemar melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh iblis. Dari mulanya ia pembunuh dan pembenci kebenaran. Tidak satu titik kebenaran pun terdapat padanya. Jika ia berdusta, hal itu wajar baginya, karena ia adalah bapa para pendusta. Ternyata seperti itu, saudara, mengapa sangat membenci Tuhan Yesus sehingga akal sehat mereka lumpuh. Alasan yang kedua adalah menolak kemesiasan Kristus. Tidak percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Allah. Ini yang Tuhan katakan pada mereka. Dengan sungguh-sungguh aku beritahukan hal ini kepada kalian. Tidak ada seorang pun yang taat kepadaku akan mati. Tidak ada seorang pun yang taat kepadaku akan mati. Kalimat ini tambah membuat orang-orang itu ngamuk, tambah emosi. Bahkan Abraham dibawa-bawa karena orang-orang yang membenci Tuhan Yesus adalah pemuja Abraham yang dipandang sebagai nabi besar sepanjang sejarah. Apa yang dilakukan orang-orang yang sudah dikuasai kebencian itu? Ternyata di ayat selanjutnya, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara-saudara, di awal Injil Yohanes sudah dibongkar suatu rahasia.
bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Milik kepunyaannya itu merasa menyembah Allah, tapi menolak Tuhan Yesus. Milik kepunyaannya itu merasa sudah berbakti, tapi membenci Tuhan Yesus. Milik kepunyaannya itu merasa sudah melayani, membawa korban persembahan, tetapi tertutup hatinya oleh dendam kesumat karena dosanya dibongkar. Seharusnya mereka sadar bahwa hanya Allah yang dapat membongkar dosa yang disimpan rapat dalam hati. Kiranya Allah menolong kita untuk terus-menerus percaya kepada Kristus, Yesus Tuhan kita. Selamat ulang tahun Andri Septian, apa kabar? Di mana engkau sekarang? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami bagaimana menyatakan kepercayaan kami kepadamu, agar kami tidak tegar tengkuk serta tidak dikuasai kebencian yang melumpuhkan akal sehat, berkaitan dengan hal-hal iman kepadamu. Mohon Tuhan memberkati Andri Septian yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.